Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 2 Agustus 2020. Demikian. 1. Kebaktian Minggu di gereja. Mulai hari ini, Minggu 2 Agustus 2020, kebaktian Minggu sudah dilaksanakan di gereja. Karena kapasitas ruang kebaktian disarankan maksimal hanya 50 orang, maka kebaktian pukul 7.00 diperuntukkan bagi anggota wilayah Betsaida dan Efrata, sedangkan pukul 9.00 bagi anggota wilayah Philadelphia, Kanaan, dan Yordan. Anggota jemaat dan simpatisan yang berusia 15 sampai 60 tahun dan dalam keadaan sehat diperkenankan mengikuti kebaktian di gereja dan wajib memperhatikan serta mentaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan dan disimulasikan supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Sedangkan bagi anggota jemaat dan simpatisan yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka minggu ini masih bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 17.00 melalui channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Dan untuk persembahan, saudara dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada saat prosesi persembahan berlangsung, atau dengan mengumpulkan secara pribadi dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Yang kedua, peneguhan Panatua. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu 23 Agustus 2020 dalam kebaktian pukul 7.00 akan dilaksanakan peneguhan Panatua dalam diri 1. Ibu Penis Sutina, 2. Bapak Suparyanto, 3. Bapak Andreas Tukimin. Saudara dimohon untuk turut mendoakan. Yang ketiga, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 6 Agustus 2020 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru NKB 7 bait pertama sampai kedua.
Kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri pengampunan dan cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita melalui 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9 yang mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mau menjenguk kami, Engkau mau menengok kami, dan Engkau mau berkorban untuk kami semua ya Tuhan. Sehingga pengorbanan-Mu di kayu salib mampu mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan dan mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Secara pribadi, kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita, marilah dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari Matius pasal 14 ayat 14 yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan
kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih yang kami rasakan, baik dari Tuhan maupun dari orang-orang sekitar kami. Dan bila firman Tuhan saat ini membuat kami semakin mampu berbela rasa, mengasihi orang-orang sekitar kami. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca Injil Matius pasal 14 ayat 14, 19 sampai 20 yang mengatakan kepada kita demikian. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
atau mengerti keadaan orang lain sangat kental kita lihat dalam bacaan kita tadi, dilakukan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Ayat 14 mengatakan kepada kita demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan? Karena dia melihat bahwa orang banyak itu membutuhkan perhatian. Ketika seharian mengikuti dia, mendengarkan apa yang dia katakan, Tuhan Yesus menyadari bahwa orang banyak itu membutuhkan makan. Dan dia mengatakan kepada para murid, kamu harus memberikan mereka makan. Kemudian Bapak Ibu, ketika para murid berkeliling, dia mendapatkan hanya 5 roti dan 2 ikan. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa para murid pada waktu itu menyepelekan, meremehkan 5 roti dan 2 ikan itu. Disepelekan, dianggap tidak berarti untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki itu. Saudara, yang luar biasa, di tangan Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan itu menjadi sangat berharga. 5 roti dan 2 ikan itu mampu membuat 5.000 orang laki-laki semuanya makan dan kenyang. Bila rasa yang membuahkan berkat. Bila rasa yang membuat sesuatu yang dianggap remeh, tidak berharga, menjadi sesuatu yang sangat berguna dan sangat berharga, menolong kesulitan mereka pada waktu itu. Pertanyaannya, mengapa saudara sesuatu yang nampak remeh, sesuatu yang nampak tidak berharga menjadi sangat berharga di tangan Tuhan Yesus dan menolong 5.000 orang laki-laki itu makan dengan kenyang? Ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang pertama, Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan itu, dan Tuhan Yesus menengadah ke langit. Menunjukkan apa? Tuhan Yesus menerima, Tuhan Yesus mensyukuri keberadaan 5 roti dan 2 ikan itu. Dia syukuri. Kemudian yang kedua, orang-orang banyak itu beriman dan sabar. Mereka beriman walaupun hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Mereka beriman bahwa Tuhan Yesus mampu menolong mereka, dan mereka sabar menanti pertolongan Tuhan Yesus. Tidak ragu-ragu, tidak bertanya-tanya, dan mereka setia menanti. Kemudian yang ketiga, 5 roti dan 2 ikan itu dibagi-bagikan kepada semua orang. Menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan tidak ada keegoisan, tidak ada ingin kenyang sendiri, tetapi mereka berbagi
Mereka yakin dengan berbagi tidak membuat mereka lapar, tetapi mereka yakin ketika berbagi membuat semua orang menjadi kenyang. Dan yang keempat, saudara, mereka menikmati berkat itu dengan penuh syukur, tidak berebutan, tidak takut, tidak kebahagiaan, tetapi mereka dengan sabar menanti giliran mendapatkan roti dan ikan itu. Saudara, bersyukur, beriman, sabar, mau berbagi, dan menikmati berkat dengan penuh syukur membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi berkat bagi 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jemaat Tuhan, saya mengajak mari yang pertama belajar, syukurilah. Mari kita mensyukuri hal-hal yang nampak biasa, rezeki yang tiap hari kita dapatkan, kesehatan yang kita rasakan, bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar. Mari juga kita mensyukuri setiap rupiah yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Walaupun kadangkala ketika tanggal tua itu banyak uang receh dan tanggal muda banyak uang gede, kita syukuri berapapun yang kita dapatkan. Mensyukuri hal-hal yang nampak biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, berbagilah. Mari kita melihat orang lain berdasarkan belas kasihan. Ingin merasakan apa yang orang-orang lain rasakan, mengerti keadaan orang lain, dan mencoba untuk berbagi, memberi orang lain yang terbaik, sehingga kita kenyang, orang lain pun juga akan dikenyangkan. Kemudian yang ketiga, berbahagia. Ketika kita mensyukuri segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan ketika kita mau berbagi, maka kita pun akan bahagia. Mengapa, saudara? Karena kita akan rukun, kita akan mampu bekerja sama dengan orang lain, dan kita pun juga saling melengkapi seorang dengan yang lain. Sehingga, saudara, syukurilah, berbagilah, dan berbahagialah di sepanjang kehidupan kita. Dialah bela rasa yang kita lakukan memberkati banyak orang di dalam kehidupan kita hari lepas hari, saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit lagi dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, mempunyai Tuhan yang sangat mengerti kami, mempunyai Tuhan yang senantiasa ada dan berkarya untuk kebaikan-kebaikan kami, mempunyai Tuhan
yang senantiasa memberi yang terbaik di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami mengakui ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh hidup dengan baik, itu karena anugerah-Mu semata. Dan biarlah kami mensyukuri itu dan bisa membuat kami hidup lebih baik dari hari ke hari. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini kami juga boleh mengadakan ibadah di gereja. Dan kami berharap keadaan semakin membaik, pandemi corona semakin berkurang, dan kami pun boleh bebas dari pandemi corona dan bisa beraktivitas lebih baik secara normal seperti sedia kala. Kami berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan, sehingga sakit penyakit tidak membuat mereka putus asa, tetapi membuat mereka semakin pasrah kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga memimpin majelis jemaat, aktivis, sehingga mampu melayani jemaat Tuhan yang Kau percayakan untuk berbakti, berkegiatan di GKI Gondomono dengan baik, sehingga pelayanan gereja-Mu ini semakin memberkati jemaat dan masyarakat. Berdoa pula untuk pemerintahan kami ya Tuhan, biarlah segala sesuatu yang dilakukan, segala kebijakan-kebijakan yang diambil boleh membuat negara kami, provinsi kami, dan kota Semarang ini semakin baik dari hari ke hari. Berdoa bagi kami sekeluarga, biarlah penyertaan Tuhan, kerukunan, keakraban boleh senantiasa kami alami, sehingga kebahagiaan sungguh-sungguh kami dapatkan di tengah-tengah keluarga kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan doa syafaat kami ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 54 ayat 8 demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 998 995 atas nama GKI Gondomono. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kantong persembahan di gereja. Mari saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
berdiri, mari kita membawa persembahan dalam doa. Bapa Surgawi yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpah untuk kami nikmati dalam hidup ini. Oleh rahmat-Mu kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini, yang kami letakkan di hadapan hadirat-Mu, dan berkatilah kami dalam mempergunakan segala anugerah-Mu ini. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh syukur, mau berbagi kepada orang-orang sekitar kita, dan mau berbela rasa kepada mereka, sehingga kehidupan kita memberkati orang-orang sekitar kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.